set top box ini juga akan seperti apa nanti? Kemudian siapa saja yang akan mendapatkan itu? Kemudian teknisnya akan seperti apa? Minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret distribusi STB melalui PT Pos itu sudah dilakukan kan. Oke. Permasalahan analog switch off ini misalkan kalau kita bicara masyarakat, kalau saya meminjam kajian komunikasi, ada yang namanya determinism teknologi kan. Oke. Jadi satu peradaban itu ditandai dengan kemajuan teknologi, masyarakat itu pasti ikut. Jadi tidak mungkin manusia itu melawan peradaban kemajuan teknologi. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya kali ini jauh-jauh datang dari Bandung. Saya sudah bersama dengan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Kang Adiana. Selamat Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah Kang Hilmi. Sehat ya? Harus sehat. Harus iya sehat. Sih benar. Paling utama ya hari ini. Kita mau ngobrol yang sebenarnya sedang di nanti mungkin. Kita ngobrol bersiap tentang ASO atau analog switch off gitu. Jadi tapi gini Kang, bagi sebagian masyarakat apalagi kalang-kalang yang bergelut di bidang broadcast, kemudian penyiaran mungkin tidak asing lagi gitu. Tapi ada sebagian masyarakat yang juga bertanya, ASO itu apa ya atau analog switch off itu seperti apa ya? Nanti kita juga akan ngebahas multiplier effect dari analog switch off itu seperti apa. Kang, saya ingin bertanya sebenarnya kalau misalnya khusus di Jawa Barat kita ngomongin infrastruktur atau kesiapan masyarakat atau kesiapan pemerintah sendiri berpindah dari siaran analog ke digital itu seperti apa sih Kang garis besarnya? Ya, terima kasih nih Kang Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Jawa Barat sebenarnya kami KPID Provinsi Jawa Barat itu sudah melakukan riset Kang. Jadi ada 2 kampus ya tentang analog switch off itu yang kami gandeng ya. Yang pertama itu Vkom Unpad. Jadi Vkom Unpad itu riset tentang kesiapan masyarakat. Jadi kesiapan masyarakat terhadap kebijakan ya atau policy yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Secara umum, gambaran umumnya kalau dalam sisi masyarakat itu firm hasil riset itu siap Kang. Jadi siap, cuman ada beberapa catatannya memang masalah sosialisasi ya, sosialisasi yang kemudian harus lebih masif gitu ya. Kalau kita bicara infrastruktur ya, kita juga sudah datang ke beberapa bupati dan wali kota Kang. Di Jawa Barat ini kan sebenarnya daerah pegunungan dan perbukitan ya, sehingga ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami walaupun sebenarnya itu bukan tugas utama kami, tapi kemudian kami bertanggung jawab atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar ya. Karena itu adalah salah satu tugas KPI atau KPID di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2002. Tasik ini, Kabupaten Tasik ini Tasik Selatan Kang, yang agak masih blank spot, blank spot terestrial ya, maksudnya blank spot terestrial itu hampir 70% masyarakat Tasik Selatan itu tidak bisa menerima siaran. Itu hampir 70%. Kami datang ke Pak Wakil Bupati ya untuk coba mendiskusikan itu dan kami meminta surat permohonan dari Kabupaten Tasik untuk memasang itu portable, pemancar portable kan untuk penguat signal frekuensi ya. Dan itu alhamdulillah kami sudah sampaikan ke Kementerian Bakti. Kabupaten Pangandaran itu ada 10 kecamatan Kang yang blank spot terestrial. Lalu Garut Selatan itu hampir 80% dari penduduk Garut Selatan itu blank spot. Cianjur Selatan juga sama, perbatasan antara Majalengka Kuningan sama, Sumedang ada beberapa titik, lalu Kabupaten Bandung juga ada beberapa titik. Itu catatan utamanya kan tentang solusinya tadi mengajukan portable itu. Jadi kami meminta ke Bakti itu badan tersendiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengurusi permasalahan itu Kang. Jadi permasalahan pemancar apa segala macam.
mudah-mudahan perjuangan ini berhasil Kang, karena ini adalah hak atau amanat undang-undang amanat undang-undang yang kemudian harusnya seluruh masyarakat dimanapun ya, termasuk masyarakat Jawa Barat itu menikmati siaran. Nah yang jadi takut kan gini Kang ya, bukan takut sih, jadi kenapa kami memperjuangkan itu, jangan sampai nanti sudah analog switch off gitu ya, sudah digital switch on DSO atau ASO, itu masyarakat tetap tidak bisa menerima siaran kan gitu ya. Karena ASO ini harus didudukkan untuk publik Kang, jadi bukan untuk siapapun ya, untuk publik yang kemudian harus mendapatkan siaran yang berkualitas. Seperti itu Kang. Ini terkait dengan nanti kita akan berpindah. Yang saya dengar memang dilakukan per wilayah bertahap sebelum nanti seluruh Indonesia senasional senusantara itu menikmati. Itu kalau Jawa Barat gimana Kang prosesnya atau kapan gitu tepatnya? Dalam perspektif peraturan Menteri nomor 11 Kang tahun 2021 itu analog switch off itu dibagi 3 tahap. Jadi tahap pertama itu 30 April sekarang Kang, 30 April 2022. Itu salah satunya itu kabupaten dan kota Tasik. Jadi ada 12 kabupaten kota Kang. Jadi Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Cirebon ya, Kabupaten Cirebon maksudnya, kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang sama Kabupaten Cianjur. Nah itu tahap pertama Kang, 30 April, yang kemudian nanti jam 00 itu 1 Mei 00 itu udah off, jadi siaran analog itu. Nah tahap kedua itu di 25 Agustus Kang, jadi 25 Agustus itu ada kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kota Cimahi ya, Depok, Bogor, Bekasi. Nah itu tahap kedua Kang. 25 Agustus. Nah, tahap ke 3 itu Purwasuka Kang. Jadi Purwakarta, Karawang, Subang dan Indramayu. Tahap kedua itu ada Sukabumi Kang. Iya. Nah, itu yang kemudian tahapan-tahapan yang kemudian sudah ditetapkan oleh peraturan Menteri ya nomor 11 tahun 2021 itu. Dan untuk nasional sama sebenarnya Kang. Jadi tahapannya sama, cuman memang per wilayah memang ada yang, misalkan ketika kami berkunjung ke provinsi Bali Kang. Jadi untuk coba sharing, provinsi Bali itu cuma 1 tahap Kang, karena lembaga penyiarannya kan sedikit dan wilayah layanan siarnya sedikit. Jawa Barat ini 8 wilayah layanan siar Kang, yang kemudian 40% dari jumlah 437 lembaga penyiaran di Jawa Barat itu adalah televisi. Jadi makanya Jawa Barat terbanyak sebenarnya. Kang, saya ingin sedikit mengulang dan penegasan soal tugas dan fungsi KPI. Kalau kita tahu dari sisi komisi penyiaran, yang tentu di sananya yang paling kita kenal adalah fungsi pengawasan dan segala macamnya, itu kan yang paling melekat selama saya ini. Nah kita bahas, tapi kalau misalnya di bersiap ASO ini, posisi KPI ini seperti apa nih Kang? Yang paling Kang Hilmi gini, ini banyak pertanyaan seperti ini ya, seolah-olah masyarakat ya atau insan penyiaran ya, bahwa ini adalah tanggung jawab KPI. Nah itu. Ya, padahal kalau kita bicara gugus tugas di nasional, KPI atau KPID ini hanya supporting system Kang. Nah cuman kami KPID Provinsi Jawa Barat gitu maksudnya, walaupun kami tidak dipertanggungjawabi secara mutlak, tapi kami berpikir bahwa analog switch off ini adalah policy yang sangat strategis, kebijakan yang sangat strategis yang kemudian kami dari awal gitu melakukan langkah-langkah yang strategis juga Kang. Jadi dari awal Kang ya. Jadi dari bulan Maret 2021, bulan April sampai terus itu melakukan riset, melakukan kajian FGD apa segala macam. Makanya ketika kami melangkah ada satu hal yang harus kami pijak, yaitu kajian-kajian yang berlandaskan pada hasil-hasil ilmiah Kang. Karena kami memandangnya itu bukan hanya bersih jernih canggih Kang. Iya. Ya. Sesuai slogannya. Tidak hanya itu ya maksudnya. Jadi kami pengen bahwa
masyarakat juga paham analog switch off ini adalah kebijakan yang sangat strategis yang kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk publik. Oke. Kang, kalau misalnya seperti itu berarti setelah nanti kita ASO kemudian semuanya bersiaran digital, tentu ada dampak atau perubahan yang signifikan kepada masyarakat. Apa yang sebenarnya bisa diambil dari situ ketika kita berbicara tentang digitalisasi, kan ini sudah gongnya sudah dimulai dan hanya tinggal menunggu waktu. Kira-kira seperti apa masyarakat nanti perubahan yang terjadi ya? Kang Hilmi secara sederhana ya, secara sederhana bahwa bersih jernih canggih tadi ya. Jadi gambarnya bersih, suaranya jernih, kan teknologinya canggih. Itu secara sederhana gitu ya. Bahkan misalkan teknologinya canggih, kan kalau ngomongin digital Kang ya, ini sedikit ya, bahwa digital di sini itu bukan digital yang berbasiskan internet atau kami biasa sebutkan over the top ya. Ada kompresi modul data, jadi kalau saya belajar kode biner gitu ya, bahwa itu kompresi modul data yang kemudian diperas ya, secara efisien, secara lama, tapi kemudian ini punya efisiensi frekuensi ya. Kang Hilmi hari ini gitu ya, satu televisi analog itu menghabiskan 8 MHz. Oke. Ya. Nah nanti next itu dengan digital 8 MHz itu bisa untuk 5 sampai 11 stasiun televisi kan. Sangat efisien. Nah, apa keuntungannya dari efisiensi frekuensi itu? Ini ada dividen atau kelebihan 112 MHz. Kang Hilmi, Indonesia ini setara dengan Timor Leste hari ini. Ya. Jadi kalau kita negara besar ya yang penduduknya jumlahnya 250 juta jiwa dan luas wilayahnya itu salah satu terluas di dunia. Lalu pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik dari Timor Leste, tapi kemudian permasalahan penyiaran ini kita sama Timor Leste. Ini kan menjadi satu dilema ya yang tanda sangat kutip di bawah gitu kan. Ya, betul. Nah, 112 MHz dividen itu untuk internet berkecepatan tinggi Kang. Kenapa kemudian misalkan HP-nya Kang Hilmi belum 5G ya? Ini kan permasalahan itu. Nah ini yang kemudian tadi disinggung sama Kang Hilmi ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi salah satunya misalkan ini kita buka data ya Kang ya. Kita buka data, ada Boston Consulting Kang yang melakukan riset ya. Jadi kurun waktu 2021 itu melakukan riset untuk implikasi atau multiplier effect dari kebijakan analog switch off ini gitu. Yang pertama akan membuka peluang pekerjaan baru, Kang. Itu sekitar 232.000 per tahun ya. Lalu menyumbangkan PDB kurang lebih 434 triliun, Kang. Nah, ini diperkuat, Kang. Hasil riset ini diperkuat oleh Bu Mira gitu ya, Sekjen Kementerian Kominfo, kuartal terakhir Kang. Jadi kuartal terakhir transaksi di Bank Indonesia gitu ya, itu diperkirakan kemarin 2021 itu kurang lebih 393 triliun Kang. Ini kan angka yang luar biasa ya Kang ya. Jadi lalu misalkan bagaimana kondisi di Jawa Barat gitu ya. Pak Ridwan Kamil mengeluarkan data pada bulan September 2021, ekonomi digital Kang, itu pertumbuhannya 40%. Februari awal bulan ini 2022. Gitu, Pak Ridwan Kamil juga mengeluarkan data bahwa pertumbuhan ekonomi digital itu dari 40% naik ke 60%. Itu basis internet Kang. Jadi kalau kita ngomong basis internet, kalau bahasa saya ngobrol sama Ketua TSDI Kang Eris, bahwa episentrumnya ekonomi digital itu adanya di analog switch off. Jadi pusarannya ya, jadi pusarannya. Jadi kita jangan ngomong tentang industri 4.0 apalagi society 5.0 kalau belum analog switch off. Karena itu nggak ada papanya gitu. Karena internet ini basisnya itu pada situ kan, pada ASO, pada dividen 112 MHz itu. Kang, tapi ini yang saya penasaran soal SDM.
Oke. masyarakatnya gitu. Ini Oke. apakah sudah ada kajian juga? Apakah dengan tadi ke kita hari ini mungkin setelah ASO ya jangan kaget kita bisa download dengan cepat. Betul. Seperti yang dikatakan yang paling sederhana gitu. Tapi secara keseluruhan apakah juga kesiapan SDM masyarakat sudah mulai bisa mengimbangi dengan hadirnya digitalisasi ini, Kang? Ya, saya pikir gini ya, Kang Hilmi, ini saya jadi ingat barusan tadi pagi itu saya ngasih keynote speech di SMK 3 Pasundan, Bandung. Itu saya ngomong tentang peluang dan tantangan anak-anak SMK itu tentang menyambut digitalisasi ini. Nah, saya pikir ada beberapa catatan penting ya. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, kalau Kang Hilmi bilang SDM, ini satu garis dengan kebijakan Lemhanas. Jadi 2030 sampai 2045 gitu ya. Lemhanas itu menetapkan bahwa Indonesia akan maju ketika SDM-nya unggul dan teknologinya adalah sebagai kunci. Kenapa saya harus ngomong kayak gini ya, Kang Hilmi ya, bahwa permasalahan analog switch off ini, misalkan kalau kita bicara masyarakat, kalau saya meminjam kajian komunikasi, ada yang namanya determinism teknologi, Kang. Jadi satu peradaban itu ditandai dengan kemajuan teknologi, masyarakat itu pasti ikut. Jadi tidak mungkin manusia itu melawan peradaban kemajuan teknologi. Sama halnya dengan kemajuan misalkan kita dari revolusi industri 1.0 kan kayak gitu ya, penemuan mesin uap, sampai hari ini di Jepang ngomongin society 5.0. Itu peradaban ini akan mengikuti. Nah, cuman permasalahannya kalau permasalahan ASO ini hasil riset yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memang di Pulau Jawa, Kang ya. Kita tidak bilang Jawa Barat nih, di Pulau Jawa, cuman kan mayoritas masyarakatnya ada di Jawa Barat. Itu sosialisasi itu masyarakat paham atau tahu tentang analog switch off ini itu baru 38,7%, Kang. Ya. Ini kita bicara kesiapan masyarakat ya. Kami melakukan sosialisasi itu, Kang, sampai masuk desa, Kang. Jadi besok juga kami akan sosialisasi dan simulasi, Kang, malah. Jadi simulasi pemasangan set-top box ya, yang kemudian TV-nya itu masih belum bisa menangkap siaran digital. Nah, ini yang kemudian harus sama-sama kita kawal ya. Jadi kesiapan masyarakat ya, kesiapan SDM apa segala macam. Kalau kesiapan permasalahan lembaga penyiaran gitu maksudnya ya, kalau coba saya toel sedikit nih, kawan-kawan di lembaga penyiaran gitu ya. Kami juga sudah melakukan riset tuh, Kang. Jadi kesiapan lembaga penyiaran lokal ya, menyambut analog switch off itu bekerja sama dengan Ilmu Komunikasi FISIP Unpas. Siap, Kang. Sudah siap, kawan-kawan lembaga penyiaran sudah siap. Salah satunya kita. Yes. Radar Tasik ya, radar TV Tasikmalaya. Sudah siap, Kang. Cuman permasalahan catatan lagi tuh, Kang. Apa catatannya? Yang pertama sewa multiflexing. Oke. Cukup merepotkan ya. Yes, 1 bulan itu kan harus mengeluarkan. Iya, jadi saya ngomong di beberapa forum, apakah harus disamakan sewa MUX itu, kan kayak gitu ya. Kawan-kawan TV yang kemudian taruhlah, walaupun dalam regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu nggak ada TV lokal, TV nasional. Betul. Tapi kemudian kalau kita mengambil kebiasaan ini gimana nih kawan-kawan di daerah gitu, TV lokal lah ya. Itu apakah disamakan dengan kawan-kawan atau senior-seniornya yang induk jaringan, Kang? Nah, ini kan kami juga bersuara tentang sewa multiflexing berkeadilan, Kang. Terima kasih juga sudah menyuarakan itu karena sudah lama, Kang. Kami sudah lama, Kang. Cukup kerepotan karena ketika berbicara soal kemampuan finansial gitu, Kang, itu agak kerepotan ketika luas jangkauan kita yang mungkin agak sedikit. Kemudian tapi ini dari pandangan Kang sendiri. Sebenarnya itu negara bisa berkompromi dengan itu sih kalau misalkan dari lihat nggak harus sewa mahal-mahal kok misalnya. Ada nggak ke arah sana? Kan gini, Kang ya, di Peraturan Menteri Nomor 46 ya tahun 2020 itu, Kang. Jadi pemerintah negara gitu ya, melalui peraturan pemerintah itu hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, Kang. Kan kayak gitu ya. Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa.
Nah, kisaran dari atas sama bawah itu diserahkan kepada pemegang multiplexing, ya kan? Tapi kemudian apa namanya? Kalau kita mencermati batas bawah dan batas atas, itu yang sepengetahuan saya itu 1 bulan itu tidak ada yang di bawah 10 juta. Oke. Itu nggak ada, Kang. Jadi dari 14 ke atas gitu ya. Dari 14 sampai misalkan 26 juta. Kan kayak gitu. Di Bandung di wilayah layanan 1 itu Bandung Raya. Itu di kisaran 17 sampai 26 juta. Nah, artinya bahwa kenapa kemudian KPID Provinsi Jawa Barat kenceng gitu ya ngomong tentang ya Noel sedikit lah pemerintah pusat gitu, Bos. Ini kawan-kawan di daerah, Bos, kan gitu. Dari lembaga penyiaran yang lain di Jawa Barat seperti apa kan kemampuan mereka, atau ada yang aduh turunin lah atau segala macam itu menangkap KPID seperti apa? Kang Hilmi gini, kita pernah ngomong ya. Itu pertama kali pernah ngomong di pertengahan 2021. Jadi jangan sampai analog switch off ini itu kepentingan publik itu hanya dijadikan lip service. Kepentingan publik ini, publik bagi saya itu interpretasinya ada 2, Kang Hilmi. Publik masyarakat ya yang menerima siaran dan publik penyiaran itu sendiri. Nah, artinya analog switch off ini jangan sampai mematikan industri kan kayak gitu ya. TV di daerah. Setuju. Nah, kita melakukan advokasi itu, Kang Hilmi. Kami sudah sampaikan misalkan ke beberapa pemegang kebijakan ya, termasuk misalkan pihak kementerian apa segala macam. Ya bagi kami misalkan bahwa lembaga penyiaran ini baik induk jaringan maupun lokal ini adalah mitra strategis yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 di pasal 8 ayat 2. Nah, artinya kami juga tidak hanya tadi ya Kang Hilmi, bangunan berpikir masyarakat KPI atau KPID di tingkat provinsi itu kan hanya mengawasi. Tapi kemudian kami juga harus bertanggung jawab dong melindungi lembaga penyiaran gitu supaya jangan tanda kutip ya bangkrut gitu. Ini industri yang kemudian harus kami selamatkan juga. Ini yang paling dasar tadi pemikiran yang sama yang saya pikir kalau KPID sudah menyuarakan itu sangat terima kasih karena gini, jangan sampai ketika ASO ini justru malah mematikan karena ada beberapa lembaga yang mungkin tentu tidak ekonomi finansial dan penghasilannya juga tidak mampu untuk menyewa MUX gitu itu tadi. Betul. Makanya ketika Hasyarnas 2021 kemarin gitu ya, kami juga menyuarakan Pak Gubernur itu sempat bilang tuh Kang, karena ini punten ya lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat baik televisi maupun radio masa pandemi ini pemasukannya itu turun 50-70% Kang, pemasukannya ya. Ini hasil dari kajian dan riset Kang. Jadi yang kami miliki gitu. Jadi sehingga kami coba dorong tuh Kang. Kami coba dorong ke Pak Gubernur tolong dong belanja iklannya di media-media lokal. Lalu Pak Gubernur itu bilang tuh waktu Hasyarnas, belanja iklan adalah bela negara. Belanja iklan di media adalah bela negara. Nah, hal-hal yang kayak gini Kang yang kita dorong juga gitu. Maksudnya jadi kita pengen bahwa menyelamatkan dunia penyiaran di Jawa Barat ini sama-sama Kang. Jadi saya selalu bilang bahwa miniatur penyiaran di Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Wah, ini sampai mendalam seperti ini ya. Kita baru tahu sedalam itu memperjuangkan bagaimana keberadaan. Kang Hilmi boleh searching di Google nanti. Beritanya pasti ada Kang. Kang. Kemudian ini agak sedikit teknis tadi terkait dengan pemasangan STB atau set top box yang memang mungkin kalau saya lihat orang masih banyak masyarakat gitu ya, kalangan menengah ke bawah yang belum juga bisa langsung menikmati siaran digital. Nah, proses pembagian set top box ini juga akan seperti apa nanti? Kemudian siapa saja yang akan mendapatkan itu? Kemudian teknisnya akan seperti apa?
Terakhir gini Kang ya, terakhir bahwa pemegang multiplexing itu kan sebelum tender itu kan disodorkan surat komitmen Kang. Jadi kalau menang gitu, yuk kalau menang kasih ya STB ke masyarakat prasejahtera yang punya TV kan kayak gitu ya. Nah data yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika ada rapat koordinasi tahun kemarin Kang, itu Jawa Barat itu kurang lebih 1.168.000 Kang. Calon penerima yang kemudian itu didata oleh Dinas Sosial Kang. Dinas Sosial Kabupaten Kota yang kemudian nanti datanya naik ke pemerintah pusat. Kan kayak gitu ya Kang ya. Nah, mekanismenya seperti apa gitu ya? Mekanismenya bahwa ini pendataan udah selesai Kang. Jadi ketika kami turun bulan Juli Agustus itu lagi didata dan udah selesai. Mekanismenya itu tidak dibagikan langsung Kang. Maksudnya langsung itu KPID misalkan datang ke rumah ngasih enggak. Jadi kementerian itu kerjasama Kemensos dan Kominfo itu sepakat plus ya pengambil kebijakan itu sepakat bahwa penerima STB itu dikirimnya lewat pos Kang. Jadi datang ke masing-masing tuh alamatnya karena pendataan itu kan firm lengkap ya, alamat rumah, nomor RT RW apa segala macam. Jadi nanti diantar melalui PT Pos Kang Hilmi. Itu kapan kira-kira Kang sudah dimulai? Itu informasinya itu minggu kedua dan ketiga bulan Maret. Jadi informasi yang saya terima itu minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret distribusi STB melalui PT Pos itu sudah dilakukan Kang. Kang saya ingin tanya sekalian juga ya pertanyaan ini terkait di Jawa Barat hari ini khususnya memang yang bisa menangkap siaran digital sudah berapa persen nih walaupun memang STB belum dibagikan yang sepengetahuan KPD atau sudah melakukan survei yang memang dia dengan sendiri kita sudah ada digital nih gue punya TV digital kemudian dia dialihkan ke digital. Kang Andri sebelum saya jawab itu gini ya, KPID ini tidak punya wewenang untuk membagikan STB, tapi kita disupport sama ATSDI untuk melakukan kalau ada agenda besok ada agenda nih itu ngasih door prize-nya STB itu disupport oleh ATSDI. Nah untuk data yang kemudian misalkan tadi ya Kang Hilmi sampaikan kami belum tahu Kang. Karena kami belum riset sampai tataran teknis itu gitu. Yang kami riset itu kesiapan lembaga penyiaran dan kesiapan masyarakat. Kemudian nanti apakah ketika kita berbicara tugas dan fungsi dari KPI sendiri atau KPID sendiri terkait dengan konten nih Kang, sebenarnya ada nggak nanti kira-kira ketika memang kita sudah digital, kemudian sudah menikmati siaran yang jernih, kemudian bersih dan juga teknologi yang canggih, ada tantangan tersendiri nggak kira-kira untuk KPID sendiri melihat? Kang Hilmi tadi KPID Provinsi Jawa Barat kedatangan Puslit DPR RI untuk ngomongin tentang kami dimintai masukan tentang revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan salah satunya itu pembahasan itu Kang. Gimana nih pasca digital gitu ya? Karena kami kan di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikhususkan untuk pengawasan ya. Kami memaparkan semuanya. Dimungkinkan kan ada stasiun televisi baru Kang. Banyak. Tapi bukan izin baru ya Kang ya. Ini catatan ya. Stasiun baru ini karena afiliasi dengan pemegang multiplexing. Kayak gitu ya. Kan sudah tuh ditangkap ya. Ada kurang lebih 5 stasiun televisi yang sudah siaran gitu ya. Semakin banyak stasiun televisi, maka bukan beban ya. Amanah yang kemudian diamanatkan ke kami itu untuk mengawasi kontennya semakin banyak kan gitu ya. Maka tadi saya bilang bahwa sistem terintegrasi itu sudah diharuskan. Maksudnya sistem terintegrasi itu Kang, berapa jumlah lembaga penyiaran, mekanisme pengawasannya gimana, softwarenya gimana, cloud atau servernya gimana segala macam. Walaupun KPID Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai sistem sendiri Kang.
Tapi kemudian kalau ngomong kewalahan nggak sih gitu ya. Kalau di Jawa Barat jujur kami kewalahan, Kang. Jadi 437 lembaga penyiaran itu ya itu bukan main 437 lembaga penyiaran itu bukan main-main. Yang tersebar di 27 kabupaten kota. Taruhlah 40%-nya adalah televisi. Nah, artinya bahwa kami mensiasatinya, Kang, itu kami punya tagline itu pengawasan semesta, Kang. Keterlibatan publik untuk ya sama-sama mengawasi program-program isi siaran yang kemudian dilihat dan didengar. Itu yang kemudian kami bangun, Kang. Kami hari ini sudah mempunyai komunitas sendiri, Kang, yang kemudian melakukan pemantauan itu. Dan ya itu kolaborasi dengan melibatkan masyarakat sendiri, saya pikir rumusnya itu, Kang. Rumusnya itu, Kang. Jadi kalau Kang Hilmi akhir tahun itu kami bikin kaleidoskop, kan. Pertanggungjawaban kami terhadap publik apa sih yang kemudian kami sudah lakukan. Kolaborasi itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa kami gandeng, kan. Dan alhamdulillahnya gitu ya, Pak Gubernur dukung kayak gitu ya, melalui Diskominfo Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI dukung, Kementerian Kominfo dukung, kan gitu ya, semua, kan. Pemerintah kabupaten kota, lembaga penyiar apa segala macam kami gandeng semua, kami rangkul semua, kan. Dan alhamdulillah maksudnya proses kemudian KPID Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan amanah ya 1 tahun terakhir ini memang alhamdulillah tidak ada kendala yang kemudian berarti, kan. Karena rumusnya pentahelix itu, kan. Iya, betul. Kolaborasi. Betul, melibatkan kolaborasi. Semua pihak. Betul. Kang, apa yang bisa ditangkap secara garis besar? Karena kalau misalnya tadi melihat gagasan besar ini, bahkan akan mengubah peradaban tanda kutip ya, ketika nanti kita sudah bersiaran digital atau ASO. Kira-kira masyarakat akan seperti apa nih? Atau Kang Adi sendiri akan melihat seperti apa nih nanti perubahan yang signifikan? Kemudian apa yang harus ditangkap oleh masyarakat? Dan bagaimana kita harus bersikap gitu? Ini terima kasih Kang Hilmi, ini pertanyaannya luar biasa. Yang pertama masyarakat itu paling sederhana tadi ya, saya ulangi ya, mendapatkan kualitas siaran yang bersih, jernih, canggih. Ya, early warning system ya, Kang ya, dan yang lain-lain. Tapi kemudian kadang orang hanya melihat bahwa ini hanya masalah penyiaran gitu. No. Ini bukan hanya masalah penyiaran, ini masalah bahwa bagaimana misalkan Kang Hilmi 2030 sampai 2045, kenapa Lemhanas bilang penetapan sumber daya manusia dan teknologi adalah kunci? Kita akan mendapatkan bonus demografi. 64% dari jumlah penduduk 250 juta, kan. Dan itu pemegang mandatnya itu ada di anak-anak muda. Anak-anak muda ini punya spirit dan kreativitas. Kang, ke depan Indonesia ini akan menguasai industri kreatif pada 2 wilayah multiplier effect ini. Industri kreatif ya, yang kemudian dibasiskan pada industri penyiaran yang berbasiskan frekuensi ya, ngisi slot tuh karena penambahan stasiun televisi, maka stasiun televisi itu butuh konten. Jawa Barat nggak mungkin mati terhadap konten, Kang. Betul. Ini yang kemudian harus diisi oleh kawan-kawan muda, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin untuk membuat konten. Yang kedua, industri kreatif di bidang OTT, over the top, plus UMKM dan yang lain-lain. Ini yang kemudian harus ditangkap, Kang. Negara tidak mungkin memberikan lapangan pekerjaan dari jumlah total 64% dari jumlah penduduk 250 juta jiwa. Itu bukan generasi saya, mungkin generasi Kang Hilmi. Atau generasi adik-adik kita ya, Kang Hilmi ya, yang kemudian anak SMK, kawan-kawan yang baru lulus apa segala macam. Bahwa Kang Hilmi, pertumbuhan ekonomi salah satunya Indonesia itu terpengaruhi ya APBN itu karena industri ekonomi digital. Ini yang kemudian harus ditangkap oleh kawan-kawan muda. Jadi jangan melihat bahwa analog switch off ini cuma permasalahan penyiaran, no. Ini masalah yang sangat holistik. Betul. Salah satu untuk menyumbang devisa negara adanya di situ.
Bagaimana menyumbang devisa negara, salah satunya itu membuka peluang pekerjaan baru tadi Kang, yang 232.000 itu. Penambahan PDB, transaksi misalkan ya, ekonomi kreatif, UMKM kan gitu. Lalu jual beli apa segala macam itu kan basisnya sekarang di situ. Jadi jangan harap basis-basis yang kemudian habitnya anak-anak muda itu bisa on kalau analog switch off ini belum on, atau digital switch on DSO ya, digital switch on ini belum terjadi. Ini yang kemudian harus difahami dan ini yang kemudian harus ditangkap oleh kawan-kawan muda kan. Ya tentu ya kuncinya kita bersiap dan juga ya, betul. bersiap, apalagi tadi ketika data akan mengatakan bahwa ekonomi digital dari 40 naik ke 60. Akhir tahun saya pikir udah berapa tuh Kang ya? Itu belum asal loh Kang. Iya bener, makanya Pak Gubernur itu ngomong itu belum analog switch off. Kan kita kebayang belum analog switch off aja sudah pertumbuhan 40 sampai 60%. Apalagi internetnya makin kencang, sudah 5G kan gitu ya. Maka ini kan pertumbuhannya kan akan terus naik. Kang Adiana selamat, terima kasih. Atur nuhun pisan Kang Hilmi. Ini daging semua nih dan informatif, terutama bagaimana sebenarnya gambaran sejarah besar, kemudian nanti apa yang akan ditangkap setelah analog switch off dan mudah-mudahan kita semuanya bersiap karena di sini seperti yang dikatakan Kang Adiana, tidak hanya memindahkan siaran analog ke digital, tapi ini juga lebih jauhnya bisa mengubah tatanan kehidupan yang serba cepat, serba digital dan segala macam. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.